Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nura Fariski Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang akses makrotik dan juga nanti kita akan melakukan praktik dengan mengakses makrotik ini. Video kali ini kita akan membahas tentang metode mengakses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname dan IP address pada Winbox, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, webfig, quickset, telnet dan SSH, dan terakhir itu adalah konsep kontrol serial. Langsung saja kita ke metodenya. Nah, untuk metode mengakses router OS, jadi router OS itu dapat diakses melalui beberapa metode manajemen, yaitu ada Winbox, yaitu GUI aplikasi. Winbox ini adalah metode paling populer menggunakan aplikasi desktop, Windows, bisa di Linux atau macOS via Wine juga. Tampilannya yaitu grafis dan sangat intuitif untuk konfigurasi cepat. Yang kedua yaitu ada webfig, di mana webfig itu dia melalui browser. Webfig ini dia mirip dengan Winbox tetapi berbasis web. Cukup ketik IP router di browser seperti Chrome ataupun Firefox. Nah, webfig ini dia praktis karena tidak perlu install aplikasi tambahan. Kalau Winbox kan dia tadi menggunakan GUI aplikasi ya. Nah, yang ketiga itu dia ada telnet dan SSH, yaitu dia menggunakan command line. Dia berbasis teks atau CLI, yaitu Command Line Interface. Telnet dan SSH ini dia cocok untuk pengguna yang sudah mahir atau pro atau untuk melakukan konfigurasi via script atau otomatisasi. SSH lebih disarankan karena koneksinya terenkripsi aman. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya serial console. Nah, serial console ini dia adalah metode darurat atau akses fisik langsung menggunakan kabel serial seperti RS232 atau USB ke RJ45. Serial console dia digunakan jika router tidak bisa diakses melalui jaringan, misalnya karena salah konfigurasi IP atau crash. Akses router board menggunakan Winbox. Nah, untuk bagian ini dia harus menggunakan perangkat fisik dan kebetulan saya tidak memiliki perangkat fisik tersebut. Jadi di sini si Winbox ini dia adalah aplikasi resmi makrotik untuk mengelola router OS. Nah, langkah dasarnya itu adalah caranya menggunakan buka aplikasi Winbox, lalu kalian pilih router pada menu Netboard, masukkan username dan password, lalu klik connect. Winbox menjadi metode akses paling umum digunakan. Nah, menu hostname dan IP address pada Winbox. Hostname identity dalam sistem makrotik atau router OS, hostname lebih dikenal dengan istilah identity. Ini adalah label atau nama yang diberikan kepada router Anda. Nah, nama identitas router. Secara default, nama router biasanya adalah makrotik. Nah, kalian itu bisa memberikan nama spesifik, misal router lantai 2 membantu membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam satu jaringan. Fungsi utama hostname dia adalah memudahkan administrator jaringan dalam monitoring saat Anda membuka Winbox dan melakukan scanning di tab Netboard. Anda bisa langsung tahu perangkat mana yang sedang Anda akses tanpa harus menghafal alamat MAC atau IP-nya. Yang kedua, itu ada IP address. IP address adalah alamat logis yang diberikan kepada antarmuka router agar dapat terhubung dengan jaringan. Nah, untuk si IP address ini, kita juga pernah menyinggung di video-video sebelumnya ya. Jadi, si IP address ini dia adalah alamat unik. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki IP address yang berbeda agar tidak terjadi konflik. Ibarat alamat rumah, IP address memastikan data dikirim ke tujuan yang tepat. Komunikasi antar perangkat.
Tanpa IP address, router tidak bisa melakukan routing data, yaitu mengakses internet atau dihubungkan ke perangkat klien, yaitu komputer, HP, dan sebagainya. Di Winbox, menu ini dapat ditemukan di IP, lalu pencet yang addresses. Di sini Anda menentukan IP untuk setiap port Ethernet atau WLAN yang digunakan. Nah, untuk si IP yang di Winbox ini nanti kita akan cek saat melakukan praktek. Nah, lalu di sini yang bisa kita lakukan yaitu adalah akses router virtual PinetLab dengan Winbox. Nah, ini yang akan kita praktikan pada video kali ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang PinetLab itu. PinetLab merupakan platform jaringan yang memungkinkan kita menjalankan berbagai perangkat jaringan secara virtual, termasuk router OS Mikrotik. Dengan menggunakan PinetLab, administrator dapat melakukan praktik konfigurasi jaringan tanpa memerlukan perangkat router fisik. Router Mikrotik yang berjalan di PinetLab dapat diakses menggunakan aplikasi Winbox dengan memasukkan IP address atau MAC address dari router virtual tersebut. Metode ini memudahkan administrator untuk melakukan konfigurasi melalui antarmuka grafis. Nah, dalam proses pembelajaran jaringan seperti MTCNE, penggunaan PinetLab sangat membantu karena memungkinkan simulasi topologi jaringan, pengujian konfigurasi, serta troubleshooting tanpa risiko terhadap jaringan. Nah, jadi langsung saja kita ke praktiknya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari si PinetLab-nya ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik kanan di sini, lalu kita tambahkan node, lalu kalian klik yang Mikrotik Router OS. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, lalu cari yang namanya Kemo Options. Nah, untuk si Kemo Options-nya ini, tinggal kalian hapus ya. Jika sudah dihapus, maka tinggal save. Nah, seperti ini. Nah, setelah Mikrotiknya ini ditambahkan, sekarang kita tambahkan si networknya. Untuk namanya bisa kita ganti menjadi ESP. Nah, untuk tipenya ini dia ada banyak tipe ya. Ada Bridge Management, port 1, 2, 3, sampai 9, dan terakhir itu ada yang NAT. Di sini saya menggunakan yang manajemen. Nah, kalau sudah, ini kita hubungkan si Mikrotiknya dengan si ESP-nya. Dan jika sudah terhubung, tinggal kita start. Nah, cara untuk mengetahui si Mikrotik dan ESP-nya ini berjalan, itu kalian tinggal ke pojok kiri ini yang ada tanda panah, lalu scroll ke bawah dan cari yang namanya HTML console. Nah, kalau udah, tinggal kalian double klik aja di si Mikrotiknya. Nah, sekarang tinggal kalian tunggu.
Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian tinggal masukkan seperti ini, ditulis admin, lalu enter sekali lagi. Tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal pencet huruf N tanpa di enter dan tunggu sebentar. Di sini kita tinggal masukkan si new passwordnya. Di sini akan saya tambahkan. Dan enter. Nah, ini karena tidak bisa di-enter, kita bisa menggunakan si kontrol internalnya untuk geser sedikit, dan jika sudah kita coba. Nah, dan ini sudah bisa ya. Nah, sekarang kita ketik IP address print. Enter. Nah, nanti dia akan muncul si IP address-nya dengan cara DHCP ya. Jadi di sini IP address-nya itu 192.168.1.21/24. Dan si network-nya ini 192.168.1.0. Nah, jika sudah seperti ini, kita sekarang tinggal pindah ke Winbox ya, teman-teman. Nah, lalu kalian pencet yang si MAC address-nya ini dan tinggal isi passwordnya. Lalu kalian pencet connect. Nah, jadi ini sudah terhubung dengan si mikrotiknya yang tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengganti si mikrotik ini, mengganti nama si mikrotik ini dengan nama yang berbeda ya, teman-teman. Jadi kalian ke sistem, lalu ke identity, dan di sini kalian bisa ganti bebas mau kalian. Di sini saya akan menggantinya dengan nama saya. Dan apply. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa namanya sudah berganti ya, teman-teman. Dan untuk si IP-nya juga itu dia bisa kita cek di sini. Lalu kita pencet yang addresses. Nah, di sini sudah ada yang si IP yang kita masukkan tadi dan juga si networknya. Kalian juga bisa menambahkan IP lain dengan mencet new, dan kalian bisa tambahkan sendiri di sini. Tapi saya tidak akan menambahkan untuk saat ini. Nah, jadi itulah caranya kita mengakses router OS menggunakan Pinet Lab. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, jadi untuk tampilan mikrotik pada Winbox sendiri itu ada menu sidebar seperti di sini. Menu sidebar ini Jadi ini ada menu sidebar, di mana menu sidebar ini terletak di bagian kiri tampilan Winbox dan berisi berbagai fitur konfigurasi router OS seperti interface, IP bridge, queue, wireless, dan sistem. Administrator menggunakan menu ini untuk mengakses seluruh fungsi pengaturan router mikrotik. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya main window atau area konfigurasi.
Main window ini dia terletak di bagian tengah Winbox, disebut main window, yaitu area utama tempat administrator melakukan konfigurasi dan melihat pengaturan yang sedang digunakan pada router. Dan terakhir ini ada yang namanya toolbar dan status info. Toolbar dan status info ini dia terletak pada bagian atas yang berisi tombol akses cepat serta informasi sistem seperti CPU usage, memory usage, dan uptime router. Informasi ini membantu administrator dalam melakukan monitoring di kondisi perangkat. Nah, lalu di sini ada yang namanya webfig. Webfig adalah antarmuka manajemen router OS berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Tampilan dan menu pada webfig hampir sama dengan Winbox, sehingga memudahkan administrator dalam melakukan konfigurasi router MikroTik tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Cara mengakses webfig itu adalah dengan cara hubungkan komputer ke jaringan router MikroTik, buka browser, kalian bebas menggunakan browser apapun. Di sini contohnya itu ada Chrome, Firefox, dan juga bisa lain-lainnya. Lalu yang ketiga, masukkan IP address router pada address bar. Contoh misalkan yang kita tadi itu 192.168.1.21. Nah, di sini juga ada contohnya 192.168.88 dan .1. Yang keempat itu atau yang terakhir adalah masukkan username dan password, lalu tinggal kalian login. Quickset adalah fitur pada MikroTik yang digunakan untuk melakukan konfigurasi dasar router dengan cepat melalui satu halaman. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengatur internet, NAT, dan juga wireless tanpa harus melakukan konfigurasi manual pada setiap menu. Quickset biasanya digunakan pada pengaturan awal router MikroTik. Telnet dan SSH. Telnet dan SSH adalah metode untuk mengakses router OS menggunakan Command Line Interface, yaitu CLI, dari jarak jauh. Metode ini memungkinkan administrator melakukan konfigurasi router melalui perintah teks. Telnet digunakan untuk remote access tanpa enkripsi sehingga data yang dikirim tidak terlindungi. Sedangkan SSH yaitu Secure Shell menggunakan enkripsi sehingga koneksi lebih aman dan lebih direkomendasikan untuk administrasi jaringan. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya konsep control serial. Konsep control serial atau serial console adalah metode untuk mengakses dan mengelola router MikroTik secara langsung melalui port serial pada perangkat. Metode ini memungkinkan administrator melakukan konfigurasi router menggunakan Command Line Interface, yaitu tadi CLI, melalui aplikasi terminal seperti PuTTY ataupun TerraTerm. Untuk menggunakan kontrol serial, diperlukan kabel serial atau konsol yang menghubungkan komputer dengan router. Setelah terhubung, administrator dapat membuka aplikasi terminal dan mengatur parameter komunikasi seperti baud rate, data bits, parity, dan stop bits agar koneksi dapat berjalan dengan baik. Nah, fungsinya kontrol serial ini dia adalah untuk melakukan konfigurasi awal router sebelum jaringan aktif, digunakan untuk troubleshooting ketika router tidak bisa diakses melalui jaringan, membantu proses maintenance dan monitoring perangkat, digunakan untuk recovery system jika terjadi kesalahan konfigurasi. Karena akses dilakukan langsung ke perangkat, kontrol serial menjadi metode yang sangat penting dalam pengelolaan dan perbaikan perangkat jaringan. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Pada pembahasan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.